tempat syuting hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sore yang habis hujan ini ya. Kebetulan hujan gerimis. Bersama saya Dwi Heru dan Mas kameramen Anjarmuna 89 Kak Dwi Heru. dan bukan narasumber ya, teman ngobrol kita di sore ini Mas Lian Alpo. Ya. Sering nongol ini ya. Ya, nah di sore ini Bakalan viral nih. Mas Lian Alpo memiliki beberapa pertanyaan ya, untuk diajukan ke saya dan ke Mas kameramen dan teman-teman di rumah ya. Teman-teman di rumah silakan menjawab di kolom komentar. Ya, silakan, ini pertanyaan apa ini Mas Lian Alpo? Katanya ada beberapa pertanyaan teman-teman. Jangan yang sulit-sulit. Ini saya mau tanya Mas ini. Ya, silakan langsung saja. Ini kan ada desas-desus Kabarnya tentang Indonesia memahami kegelapan. waduh, istimewa. 4 Gitu. kali episode gelap. Kan krisis, katanya mau krisis. Ya itu menurut kabar itu ya. Apa yang terjadi jika di dunia ini tidak ada uang? Apakah kayak seperti zaman dulu lagi, kita kalau mau barang kita barter atau hanya dari KRI? Wah, saya sampai tertegun mendapatkan pertanyaan seperti ini teman-teman. Itu di awal Indonesia kabar gelap, kemudian apa jadinya kalau nggak ada uang di dunia? Waduh, itu sebenarnya dua hal berbeda. Tapi Gini, Mas, mungkin kan berhubungan ya. Indonesia gelap kan katanya kan ekspor impor sudah tidak bisa, pabrik-pabrik sudah mengurangi karyawannya, sudah dirumahkan. Semakin lama kan semakin lambat laun kan negara ini kan mengalami keterpurukan yang sangat mendalam. Itu kapan itu? Dan ini kan kabar-kabarnya Oh, 2023 tenang. itu. Itu kalau kabarnya, kalau ekspor sih masih bisa ya, cuma mungkin terbatas. Ya, kalau nggak salah yang karena dari kabar-kabar juga sih. Ya ini kan saya kan ya nanya ngasal lah. Ya boleh, silahkan. Di Kalau- sore ini kita ngobrol aja nambah. Ya saya tidak menderakan, tapi ini andai kata memang 2023 itu Indonesia gelap, tidak ada uang. Terus kita kalau ingin membeli apa, ingin kepingin apa, itu apakah kayak dulu lagi kita barter seperti beli beras, barter gula? Apakah seperti itu lagi? Ya. Zaman-zaman dulu yang tidak ada uang. Kita kembali ke kabar berita ya. Menurut kabar berita kan itu akan terjadi pembatasan uang beredar ya, dari pemerintah. Menurut kabar ya, pemerintah akan tahun 2023 akan melakukan pembatasan uang beredar teman-teman. Ya dikarenakan untuk, kalau tidak salah itu untuk mengontrol inflasi. Kita tahu kan inflasi itu naikkan harga-harga gitu. Nah itu supaya tidak terjadi jual beli dan terus dan menaikkan harga, itu uang dibatasi teman-teman. Jadi kemungkinan ya karena dibatasi ya akan terbatas. Tapi kembali lagi uang tetap masih beredar ya teman-teman. Ya mungkin bisa uang digital atau uang apa itu berbentuk kertas, itu masih beredar, cuma terbatas. Jadi ya nggak sampai kembali ke masa lalu. Tapi kalau mau barter boleh, masih bisa. Ya. Nah ini ada pertanyaan lagi kah Mas Lian? Ya, ada. Silahkan dilempar ke saya, Mas kameramen dan teman-teman di rumah ya. Kan katanya Mas Heru tadi kan ada pembatasan pengedaran uang. Ya, uang beredar dari pemerintah ya teman-teman. Itu kan menurut kabar. Sekarang harga BBM aja sudah naik. Ya, betul sekali. Nah, jadi kita punya uang 5.000 itu kayak punya uang 1.000.
apakah kalau nanti udah peredaran uangnya udah di stop, bukan di stop, dibatasi ya. Apakah nanti itu kayak bahan pokok, bensin, minyak ini akan ada kenaikan lagi? Nah, itu yang gimana itu manusia harus menghadapinya itu bagaimana? Kalau tidak salah kronologinya itu cara kerjanya dibuat seperti ini ya teman-teman semua ya. Itu uang dibatasi agar tidak terjadi pembelian secara terus-menerus ya. Ya kita semua tahu bahwa salah satu penyebab inflasi adalah itu seringnya uang beredar itu. Karena apa itu? Permintaan lebih banyak daripada suplai. Ya begitulah penerangannya gimana ya. Ya itu dengan pembatasan uang beredar berarti contoh jual beli itu seperti berkurang pastinya karena dibatasi ya teman-teman. Nah karena pembatasan itu ya nanti yang mempunyai produk atau gimana itu mau menaikkan harga itu pasti akan berpikir 2 kali, karena kalau dinaikkan nanti semakin mahal, semakin nggak ada yang beli. Nah, itu yang diincar seperti itu kalau nggak salah. Jadi memang sengaja dibatasi agar tidak terjadi kenaikan harga lagi yang lebih tinggi dari harga tersebut. Supply dan demand itu hukum supply. Menurut hukum supply dan demand itu apa itu? Supply itu persediaan barang ya, dan demand itu permintaan. Jadi semakin besar permintaan, semakin mahal, semakin terbatasnya supply. Nah itu harga akan naik. Tapi dengan kita menekan demand atau permintaan, supply akan turah-turah itu loh teman-teman, bahasanya itu gimana? Turah-turah itu bahasanya gimana sih? Bahasa Indonesia turah-turah itu. Berlebihan. Nah, masih banyak sisa. Di situ akan harga akan turun teman-teman atau stabil tetap tuh. Tapi itu usaha, mungkin usaha pemerintah untuk menekan laju inflasi supaya tidak naik lagi, tahan di situ. Itu kira-kira seperti itu. Ya, maaf kalau salah. Tapi kan gini mas itu. Ya gimana itu? Kayak BBM. Ya. Itu BBM harganya naik tidak naik. Ya. Kita kan memang sehari-hari untuk berangkat kerja, ya, untuk kemana-mana itu kan beli bahan bakar, ya, bensin. Apakah akan terus di peredaran uangnya dibatasi? Kita malah kesulitan berbeli itu BBM itu. Mungkin bukan seperti itu ya. Gimana ya? Kita bekerja, kita tetap dapat gaji teman-teman. Seperti itu, bukan kita kerja gaji kita dipotong, itu bukan seperti itu ya. Itu penggambarannya seperti itu. Jadi kita kerja tetap dibayar gaji kita, tidak dipotong. Ya, pembatasan uang beredar itu maksudnya seperti itu. Tetap kita beli membayar. Itu cuma untuk menekan inflasi itu loh teman-teman. Karena inflasi itu bisa berakibat fatal itu kalau semuanya pada supply dan demand itu bisa dikontrol pemerintah. Nah kita kan tahu Indonesia kan itu mengontrol supply dan demand pemerintah. Contoh saja Bulog. Nah itu pengontrolan dari pemerintah, memang sengaja untuk pengendalian harga itu. Ya kira-kira seperti itu mas ya teman-teman ya. Mas kameramen ada yang perlu disampaikan? Oh sudah, tidak ada Kak Dwi, paham. Oh ya sudah ya, karena sudah lama juga ini sedikit pusing nih teman. Ya ini pulang kerja mungkin karena pada kecapean ya, kita akhiri saja ya. Ya akhir kata dari saya mengucapkan selamat sore ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Let's go.